Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Nur Rahma Putri Utami. Saya mahasiswa aktif Universitas Medika Suherman, Prodi D4 Keperawatan Anestesi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kanker serviks. Sebelumnya saya ingin bertanya, di sini ada yang tahu apa itu kanker serviks? Izin menjawab, kanker serviks itu kanker yang dialami wanita, bukan? Iya, benar. Apa ada yang lain? Nggak ada lagi ya, berarti saya lanjut saja ke penjelasannya. Baik, nah di sini ada kanker serviks. Kanker serviks itu adalah kanker pada leher rahim. Nah, kanker leher rahim adalah keganasan yang terjadi pada jaringan leher rahim yang merupakan organ reproduksi wanita. Kanker serviks adalah kanker pembunuh wanita nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Sedangkan di Indonesia, kanker serviks sendiri adalah kanker tingkat pertama di mana kanker ini sering dijumpai di kalangan wanita Indonesia. Kanker serviks yang sudah masuk ke stadium lanjut sering menyebabkan kematian dan dalam jangka waktu relatif cepat. Nah, selanjutnya di sini ada tanda dan gejala klinis pada kanker serviks. Pada stadium dini, seringkali tidak menunjukkan gejala atau tanda yang khas. Namun, pada stadium lanjut, muncul gejala-gejala yang harus diperiksa lebih lanjut ke dokter untuk memastikan ada tingkatnya kanker, yaitu yang pertama ada keputihan atau keluar cairan encer putih kekuningan bercampur darah seperti nanah. Yang kedua, haid tidak teratur. Yang ketiga, pendarahan pada masa menopause. Yang keempat, pendarahan spontan tidak pada masa haid atau di antara menstruasi. Yang kelima, ada nyeri panggul. Yang keenam, nyeri saat berhubungan seksual. Di sini juga ada faktor penyebab kanker serviks. Nah, hampir 95 kanker serviks pada wanita disebabkan oleh virus HPV, yaitu virus papiloma. Human papillomavirus. Infeksi human papillomavirus biasa terjadi pada perempuan di usia reproduksi. Yang kedua, ada karena hidup pola yang kurang sehat. Selanjutnya ada penyakit menular seksual dan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Selanjutnya ini ada faktor resiko dari kanker serviks. Yang pertama itu menikah atau mulai melakukan aktivitas seksual di usia muda, yaitu di bawah umur 20 tahun. Yang kedua, riwayat infeksi di daerah kelamin atau radang panggul, atau biasa disebut IMS. Yang ketiga, melakukan hubungan seks dengan pria yang sering ganti pasangan. Yang keempat, ada bergonta-ganti pasangan seksual. Yang kelima, ada perempuan yang melahirkan terlalu banyak anak. Yang keenam, memiliki riwayat keluarga dengan kanker. Ketujuh, ada kurang menjaga kebersihan alat kelamin. Kedelapan, merokok, terpapar asap rokok atau perokok pasif. Yang kedelapan, adanya riwayat tes pap smear yang abnormal. Berikut pencegahan kanker serviks. Pengendalian kanker serviks dengan pencegahan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Nah, pada pencegahan primer,
adalah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi penyakit kanker serviks. Berikut beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Yang pertama, lakukan vaksinasi HPV. Yang kedua, tidak berganti-ganti pasangan seksual. Yang ketiga, menjalankan pola hidup sehat. Keempat, tidak melakukan hubungan seksual pada usia dini, yaitu di bawah umur 20 tahun. Yang kelima, hindari terpapar asap rokok. Selanjutnya ada pencegahan sekunder. Pada pencegahan sekunder adalah pencegahan yang dilakukan setelah terjadinya penyakit. Agar penyakit tidak berkembang menjadi lebih parah. Dalam hal ini, infeksi sudah terjadi atau mungkin adanya lesi kanker sudah muncul. Karenanya perlu dicegah agar tidak berkembang, yaitu melalui screening dan tata laksana awal. Screening dapat dilakukan dengan 3 metode yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu HPV DNA, tes IFA, dan pap smear. Pemeriksaan tersebut akan mendeteksi dini penyakit yang disebabkan oleh HPV, sehingga dapat ditentukan intervensi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah pencegahan pemburukan kondisi apabila seorang sudah mengalami penyakit beserta komplikasinya, yaitu dengan menangani kanker pada usia berapapun dengan cara adanya pembedahan, radioterapi, kemoterapi, dan tata laksana paliatif atau manajemen gejala kebutuhan sosial dan spiritual. Pembedahan itu dilakukan seperti pengangkatan pada sel jaringan kanker, terus habis itu pengangkatan bagian atas vagina, atau kalau misalnya sudah menyebar luas akan diambilnya seluruh rahim perempuannya, seluruh organ rahimnya. Terus radioterapi itu dengan cara menghancurkan sel-sel jaringan menggunakan sinar X. Selanjutnya ada pengobatan dengan kemoterapi, yaitu dengan cara mengonsumsi obat-obatan atau melakukan imunisasi HPV. Sekian dari saya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Iya, Pak. Silakan. kenapa perempuan yang melahirkan banyak anak, saya ulangi, maaf, kenapa perempuan yang melahirkan banyak anak mempunyai faktor resiko kanker serviks? Baik, saya tampung dulu ya pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Puput izin bertanya. Ya, silakan, Salsabila. Mengapa seseorang yang terkena kayak seksual aktif lebih rentan terkena kanker serviks? Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Mengapa seseorang yang terkena seksual aktif lebih rentan terkena kanker serviks?
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, apakah kanker serviks dapat menyebabkan kemandulan? Baik, saya tampung dulu ya jawabannya. Baik, saya izin jawab ya untuk pertanyaan dari Desi. Apakah kanker serviks dapat menyebabkan kemandulan? Menurut yang saya ketahui, secara umum itu pengobatan kanker serviks dapat menurunkan tingkat kesuburan wanita atau menyebabkan kemandulan. Jadi, kalau ditanya apakah bisa menyebabkan kemandulan, jawabannya iya, karena itu menurunkan tingkat kesuburan pada wanita. Baik, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Izin menjawab juga untuk pertanyaan Salsabila, mengapa seseorang yang seksual aktif lebih rentan terkena kanker serviks? Jawabannya itu, wanita yang aktif secara seksual di usia muda juga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengidap kanker serviks. Karena peningkatan risiko ini terjadi karena serviks mengalami perubahan selama masa pubertasnya, sehingga lebih rentan mengalami kerusakan atau terpapar virus penyebab kanker serviks itu sendiri. Apakah cukup jelas, Salsabila? Cukup jelas, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya izin menjawab pertanyaannya Anafila, kenapa perempuan yang memiliki banyak anak rentan terkena kanker serviks? Jawabannya karena seringnya melahirkan itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menyebabkan sistem kekebalan tubuh yang melemah dan perubahan hormon selama masa kehamilan, sehingga dapat membuat wanita lebih rentan terhadap infeksi HPV. Apakah cukup jelas, Aan? Mengerti, cukup jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, setelah ini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Baik, kalau gitu saya akan bertanya ya. Apa saja faktor resiko kanker serviks pada wanita? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab. Yang pertama, menikah di usia muda, riwayat infeksi di daerah kelamin atau radang panggul, melakukan hubungan seks dengan pria yang sering ganti pasangan, bergonta-ganti pasangan seksual, perempuan yang melahirkan banyak anak, memiliki riwayat keluarga dengan kanker, yang terakhir kurang menjaga kebersihan alat kelamin. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Berarti sudah paham ya untuk faktor resikonya apa saja. Baik, untuk terakhir saya akan menyimpulkan. Jadi, kanker serviks ini adalah keganasan yang terjadi di leher rahim yang merupakan organ reproduksi perempuan. Kanker ini berupa sel-sel jaringan yang berkembang secara abnormal sehingga memakan sel jaringan yang normal di sekitarnya, sehingga menyebar sampai ke organ-organ lainnya, organ-organ tubuh lainnya, sehingga menyebabkan kematian.
faktor-faktor resiko yang ada pada faktor utama resiko penyebab adanya kanker serviks yaitu adanya virus HPV atau kuman papilovirus, dan faktor-faktor resikonya seperti hamil di luar di umur di bawah umur 20 tahun, bergonta-ganti pasangan, terus seringnya melakukan hubungan seksual, serta wanita yang memiliki banyak anak. Dan pengobatan untuk kanker serviks itu ada dengan metode pembedahan, metode kemoterapi, dan metode radioterapi. Baik, segitu saja dari saya. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan untuk materi kali ini para audiens dapat memahami apa itu kanker serviks. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Kalau ada kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.